Halo, apa kabar? Salam sehat. Baik, anak-anakku kelas 5 yang luar biasa, ketemu lagi dengan saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi matematika, yaitu bilangan pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Tentunya kalian anak-anak kelas 5 pada saat kelas 4 sudah mengenal, sudah disampaikan oleh guru kalian tentang bilangan pecahan. Tetapi tidak salahnya Bapak menyampaikan kembali dan mengingatkan kembali apa itu bilangan pecahan. Baik, bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Mana sih yang disebut pembilang, mana ada yang disebut penyebut? Oke, Bapak tulis di sini 4/5. Nah, masih ingat ya? Nah, angka 4 itu disebut apa? Angka 5 itu disebut apa? Kita ingat kembali materi kelas 4. Bagus. Ini pembilang. Yang bawah disebut penyebut. Wah, anak-anak kelas 5 luar biasa ini. Masih ingat? Baik, supaya nggak ketukar, Bapak kasih trik atau tips ya untuk mengingatnya. Maka disingkat saja. Ini ambilangnya, ini butnya, jadi langbut, pembilang dan penyebut, supaya nggak ketukar, yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Ya, baik anak-anakku yang terkasih, arti dari 4/5 yang pertama adalah pembagian 4 dan 5. 4 dibagi 5. Itu arti yang pertama dari pecahan tersebut. Jadi 4/5 itu artinya 4 dibagi 5. Ya. Kemudian arti yang kedua adalah 4 bagian dari 5. Nah, 5 ini adalah jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan dari jumlah yang ada. Nah, 4 ini adalah bagiannya, ya. Contoh misalkan begini. Kalian sering menghadiri pesta ulang tahun teman kalian. Nah, di gambar di sini ada gambar ibu-ibu sedang dan mau memotong kue. Ya, di sampingnya ada 3 orang anak, yang tengah adalah anak yang sedang ulang tahun. Katanya di gambar itu ulang tahun yang ke-9. Baik, anak ke-1, anak kedua dan anak ketiga itu nanti kebagian kue. Kuenya nanti akan dipotong. Nah, ketika kue dipotong, itu nanti ada jumlah bagian potongannya, ya kan? Misalkan si kue itu ketika dipotong menjadi 16. Nah, jadi jumlah seluruhnya adalah 16 potong. Dan ketika si anak yang ini, misalkan dikasih 1 potong, maka si anak ini mendapatkan pecahan 1/16. Gitu. Maksudnya apa? 1 potong dari semua kue yang dipotong berjumlah 16. Kemudian yang kedua, si anak ini misalkan mendapatkan 3 potong dari berapa? Dari 16. Maka pecahannya disebut 3/16. Paham ya anak-anak? Itu arti dari bilangan pecahan yang akan
nanti kita akan sampaikan. Harus ngerti dulu artinya. Baik anak-anakku yang terkasih, di sini ada gambar anak yang dua-duanya pegang buah apa? Bukan jeruk, bukan. Buah melon. Melon itu sangat manis, ya. Nah, si anak ini bernama apa? Bernama Edo dan Beni. Si Edo membawa melon 1/8 bagian, 1/8 bagian. Nah, ini 1/8 bagian yang ini. 1/8. Kemudian si Beni membawa 1/2 bagian. Oke, 1/2 bagian. Yang ini 1/2 bagian. Udah ya? Oke. Nah, kita lihat apa yang diinginkan. Yang diinginkan adalah bila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kalian menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Oke. Kita lihat di sini ada penjumlahan bilangan pecahan. 1/8, 1/8. Ini sebut apa? Pembilang. Yang ini penyebut. Baik. Kemudian yang kedua, 1/2. Mana yang sebut pembilang? Oke, yang ini pembilang, yang ini penyebut. Paham? Berarti betul, paham, ya. Baik. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan kedua melon tersebut, yang satu 1/8, yang kedua setengah atau 1/2. Nah, ini bilangan pecah yang ada di hadapan kita ini belum langsung bisa digunakan, belum bisa langsung dijumlahkan. Kenapa? Karena penyebutnya belum sama atau berbeda. Lagi, karena penyebutnya berbeda. Jadi syarat untuk menjumlahkan atau mengurangi bilangan pecahan adalah syaratnya apa? Penyebutnya harus sama. Contoh begini, misalkan 1/5 ditambah 2/5. Oke. Pembilangnya ini 1, ini 5. Pembilangnya ini 1, penyebutnya 5. Penyebutnya apakah sama? Sama. Berarti bisa langsung dijumlahkan. 1 tambah 2, 3. 5 dengan 5 tetap 5 ya, bukan jadi begini. 1 tambah 2, 3, 5 tambah 5 jadi 10, ini salah. Jelas salah ini, ya. Jadi yang di bawahnya atau penyebutnya itu tidak dijumlahkan, tetap saja seperti itu. Nah, ini penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan syaratnya apa tadi? Harus sama penyebutnya. Baik, ya. Nah, ini kita lanjutkan anak-anak. Nah, di sini kita akan latihan dulu. Tuliskan pecahan-pecahan dengan pecahan senilai, buatlah penyebutnya sama. Kerjakan di buku tugasmu. Lihat, kalian buka bukunya di buku tugas kalian. Di sini ada kotak, terdiri dari 2 kotak yang ini, ya. Ini terdiri dari 3 kotak. Nah, jumlah seluruhnya adalah 2. Maka disebut penyebutnya. Ini adalah 3. Penyebutnya 3. Oke, sekarang dari 2 ini berapakah yang biru? Yang biru adalah 1, maka pecahannya adalah 1/2. Gitu ya. Kemudian yang sebelahnya ini jumlah seluruhnya ada 3. Sedangkan yang biru adalah hanya
1. Maka pecahannya menjadi 1/3. Begitu. Maka kalau kita hitung, ini 1/2, ini 1/3. Nah, sekarang bagaimana caranya menyamakan penyebutnya antara 2 dan 3? Nah, kita lihat. Oke. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita gunakan KPK. Apa itu KPK? Masih ingat? Oke. Yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Paham ya anak-anak? Oke. Baik. Nah, sekarang KPK ini kita samakan KPK antara 2 dan 3. KPK 2 yaitu kelipatannya berapa? 2, 4, 6, 8, 10, tambahkan 22, 12, terus 14, terus dan sebagainya. Ya. Kemudian kelipatan dari 3. Berapa aja? Mulai dari 3. 3 tambah 3, 6. Tambah 3 lagi, 9. Tambah 3 lagi, 12. Terus 15 dan seterusnya. Baik. Perhatikan dari 2 bilangan ini, apakah ada yang sama? Oh, ada. Angka 6. Terus berapa lagi? 12 dan seterusnya ya ke sana. Pasti ada yang sama. Nah, yang disebut KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Mana yang terkecil antara 6 dan 12? Oh, berarti adalah 6. Maka KPK-nya adalah 6. Ya, KPK-nya adalah 6. Maka kalau KPK-nya 6 berarti penyebutnya harus 6 di sini ya. Penyebutnya 6. Oke. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah pecahan tadi? Nah, sekarang yang ini kita ke sini. 6 bagi 2 berapa? 3. 3 kalikan 1 berarti berapa? 3. Oke. Sekarang yang ini 6 dibagi 3, 2. 2 kalikan 1 berarti 2. Oke. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka harus langsung dijumlahkan. Penyebutnya tidak dijumlah ya, tetap 6. Nah, jumlahkan 3 tambah 2 yaitu 5. Nah, begitu ya. Nah, ini hasilnya. Itu ya anak-anak. Jadi sekali lagi, tolong pahami dengan baik. Jadi cara untuk menentukan penyebutnya supaya sama, maka kita gunakan KPK. Kita contoh berikutnya ya. Baik. Kita lihat yang bawah, yang nomor 2. Nah, di sini ada 3 kotak. Semuanya ada 3 kotak. Maka disebut apa nanti? Penyebutnya 3. Oke. Kemudian yang hijaunya ada berapa? Ada 2. Jadi 2 bagian dari 3. Maka pecahannya 2/3. Selanjutnya yang sebelahnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Maka penyebutnya 4. Bagiannya berapa yang diarsir ataupun yang berwarna hijau? Yaitu 2. Maka tulis 2. Pecahannya jadi 2/4. Kita akan jumlahkan. Ya, kita akan jumlahkan. Nah, ketika dijumlahkan, lihat penyebutnya sama atau belum? Oh, belum.
Berarti tugas kalian adalah mencari KPK dari bilangan-bilangan itu tadi. Paham ya? Oke, kita lihat. Nah, di sini kita akan mencari KPK dari 3. Kelipatannya 3. 3 lagi 6, terus 9, terus 12, terus 15, terus berapa? 18, terus 21, terus dan sebagainya. Kemudian 4, kelipatan 4 yaitu berapa? 4, terus 8, terus 12, terus berapa? 16, terus 20, berikutnya 24, dan seterusnya. Nah, lihat. Dari bilangan-bilangan yang kelipatan 3 dan 4, apakah ada yang sama? Ada, pasti. Oke. Ini 12. Ini 12. Ada lagi? Pasti ada kalau kita lanjutkan. Nah, ini 12 ini adalah apa namanya? KPK-nya. Paham ya? Oke, KPK-nya. Baik. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa KPK-nya 12, maka harus kalian tulis 12 di sini. Plus 12. Nah, sekali lagi caranya bagaimana untuk menentukan bilangan itu tadi? Maka kita lihat 12 bagi 3. Berapa anak-anak? 4. Nah, angka 4 kalikan dengan angka 2. Berapa? 8. 8. Oke. Kemudian yang berikutnya 12 bagi 4, hasilnya berapa? 3. Nah, angka 3 dikalikan dengan 2, jadi berapa? 6. Nah, sekarang sekali lagi tolong jangan sampai lupa angka bawahnya atau penyebutnya, nggak usah dijumlah, tulis ulang di sini 12, jangan 24 ya. Oke. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, maka 8 tambah 6 menjadi 14. Jadi pecahan yang terbentuk adalah 4/12. Paham ya anak-anak? Itu cara menjumlahkan bilangan pecahan. Jadi kalian bisa mengerjakan tugas di sini. Oke, bawahnya masih banyak. Nah, di sini contohnya, penyelesaian juga ada di situ. Nah, kita ambil contoh satu saja ya untuk mengisi dari latihan yang ada di buku ini. Kita lihat di situ 2/5 ditambah 1/4 sama dengan, kebetulan di sini KPK-nya sudah dibuat, sudah ditentukan, yaitu 20, sudah ketemu langsung ya. 20. Nah, 20 dibagi 5 berapa? 4. 4 kali 2, 8. Oke. Kemudian yang kedua, yang sebelahnya 20 dibagi 4, berapa? 5. 5 dikali 1 berapa? 5, tetap 5. Nah, sekarang lihat. Di sini tetap 20 bukan 40. Jadi kalau misalkan 40 itu salah ya anak-anak. Kemudian yang atasnya ini dijumlahkan, 8 tambah 5 sama dengan 13. Maka hasilnya adalah 13/20. Gitu. Nah, ini sebagai latihan, kalian kerjakan nomor 2 sampai nomor 5 ya di bukunya masing-masing ya. Baik. Anak-anakku yang terkasih ya. Nah, ini pun sama, yang di bawahnya juga dikerjakan. Jadi tugas kalian ini 5, yang bawah 5 udah 10 tuh ya. Kerjakan. Nah, ini kita akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu pengurangan bilangan pecahan. Pengurangan bilangan pecahan ya. Sebetulnya pada prinsipnya adalah sama. Prinsipnya adalah sama. Jadi caranya adalah dengan menyamakan penyebutnya. Contoh di sini.
Di contoh di sini, walaupun di bawahnya ada keterangan, Bapak akan jelaskan juga. Nah, di sini ada 4/5 dikurangi 3/4. Paham ya? 4/5 dikurangi 3/4. Di situ penyebutnya masih belum sama. Penyebutnya 1/5, yang 1/4. Maka kita harus cari menggunakan apa? KPK. KPK kelipatan persekutuan kecil dari 4 dan 5 adalah berapa ya? Kita lihat. Seperti tadi, kamu pakai ini aja manual kalau belum paham. 4 itu 4, 8, terus 12, terus 16, terus 20, terus 24 dan sebagainya. Sekarang kelipatan 5, 10, 15, terus 20, terus 25 dan sebagainya ya. Nah, apakah ada yang sama angkanya? Ada. Jelas 20. Nah, ini. Baik. Nah, kalau sudah ketemu, maka tulis 20 di sini dikurangi 20, ya kan? Nah, sama. Nah, sama caranya kayak tadi, ke sini kan, ya. 20 dibagi 5 itu 4. 4 dikalikan 4 yaitu 16. Kemudian yang berikutnya 20 dibagi 4 itu 5, kemudian kalikan 3 yaitu 15. Nah, jangan lupa ini dikurangi ya, bukan dijumlahan lagi. Tetap bawahnya penyebutnya 20, jangan 20 dikurangi 20, 0, maaf, salah itu. Salah total ya. Nah, sekarang kalau misalkan penyebutnya sudah sama, itu syarat mutlak ya, nggak boleh diganggu gugat. Nah, 16 dikurangi 15 maka hasilnya 1. Maka 4/5 dikurangi 3/4 hasilnya adalah 1/20. Ya, baik. Itu. Nah, jadi ketika kita menemukan bilangan pecahan baik pengurangan atau penjumlahan itu sama tekniknya, cara pengerjaannya sama ya, tekniknya sama. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya. Baik, di sini kita akan melengkapi latihan halaman berapa ini? Halaman 7 ya, lihat buku anak-anak. Di situ tertulis nomor 1, 4/5 dikurangi 1/4. Jelas harus disamakan dulu penyebutnya. KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Kemudian langkahnya 20 dibagi 5 yaitu 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian 20 dibagi 4 itu sama dengan 5. 5 kali 1 sama dengan 5. Maka 16 dikurangi 5 sama dengan 11. Nah, itu. Yang kedua kita akan coba misalkan nomor berapa nih yang kira-kira bisa jadikan contoh. Oke ya. Yang bisa jadikan contoh adalah misalkan nomor 5. Yang ini. Nah, bagaimana caranya? Itu kan penyebutnya 7 dan 8. Maka kita harus cari dulu dong. Kelipatan 7 berapa? 7 itu berapa ya? 7, terus 14, terus 21, 28, 35, 42, 49, terus 56, terus 63. Nah, ya kan? Sekarang 8. Lipatan 8 berapa? 8, 16, terus 24, terus 32, 40, 48, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167
Berapa lagi? 64 dan sebagainya. Nah, dari kelipatan-kelipatan ini mana yang sama ya? Oh iya, ada 56. Maka 56 ini sebagai KPK dari 7 dan 8. Jadikanlah menjadi penyebutnya 56. Kurangi 56. Itu ya. Nah, sekarang 56 dibagi 7 berapa? 8. 8 kali 6 itu 48. Kemudian 56 dibagi 8 itu 7. 7 kali 5 35. Nah, berapakah 48 dikurangi 35? Yaitu 13. 56 tetap 56. Jadi hasilnya adalah 6/7 itu dikurangi 5/8 adalah 13/56. Begitu ya anak-anak? Paham ya? Jadi itu tekniknya sama sebetulnya antara penjumlahan dan pengurangan, sama tekniknya. Nah, baik, di sini ada latihan penjumlahan dan pengurangan pecahan nomor 1 sampai 7. Jadi kerjakan dulu, nanti kalian akan menemukan hasilnya. Nomor 1 misalkan hasilnya berapa, bentuk huruf apa di situ, ya. Sama tekniknya. Jadi cara pengerjaannya sama, baik penjumlahan maupun pengurangan. Di situ ada, ya. Nah, baik, materi penjumlahan dan pengurangan Bapak kira cukup. Semoga kalian bisa memahaminya, semoga kalian bisa mengerti. Kemudian jangan lupa kerjakan tugasnya di buku latihan maupun di buku paketnya. Kalau cukup, Bapak yakin di buku latihan saja. Jadi kalian kerjakan dengan memakai cara. Sekali lagi, kerjakan dengan memakai cara. Paham ya semua anak-anak? Itu saja hari ini yang bisa Bapak sampaikan untuk materi pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Sekian, terima kasih. Salam sehat.